niron au yakuna rawdah min riyadil jannah. Ada kalanya alam kubur itu adalah sebagai jurang dari api neraka. Ada kalanya alam kubur ini rawdah min riyadil jannah. Saya tanya Bu, Ibu maunya di kuburan nanti laksana taman surga apa taman neraka? Oh, kalau mau taman surga jangan pelit-pelit amal. Kalau dikatakan jangan pelit amal, diem. Siap amal banyak Bu? Siap amal banyak? Siap. Karena kotak amal itu lagi mamar, kadang-kadang ngisi. Ya. Kotak amal mana yang ngisi? Nggak ada ngisi. Katanya mau masuk surga, katanya mau jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Kotak surga itu nggak mau diisi. Lebih baik COD yang harganya 150 ya murah. Kira amal ditanya 1.000 apa 2.000? 1.000 apa 2.000 nih? Amal makin ditanya. Ya Bu ya. Jangan ditanya. Kalau Ibu mau mendapatkan surganya Allah, maka tentunya adalah harus beramal. Karena amal inilah yang menjadikan bekal kita di akhirat kelak. Amal inilah yang nanti kita akan tuai setelah kematian kita. Jadi mari kita biasakan amal. Ibu amal itu Ibu nggak perlu banyak-banyak Bu. Yang penting istiqomah. Nggak perlu amal itu sekali sebulan sekian, enggak. Yang penting setiap hari 100.000 aja cukup. Nah, nggak usah banyak-banyak Ibu amal. Yang penting kotak itu masukin 100.000 aja cukup itu. Iya kan? Udah dilihat. Kalau yang amalnya itu kotak Bu, itu bisa lihat kotaknya kan kaca, bisa lihat tuh. Kalau Ibu lewat ini 10 orang aja, sehari itu 10 orang kali merah-merah, maka tinggal ngitung. Maka ustaznya nggak bingung. Kalau ada Jumatan dia nggak perlu cari soal dari sini, udah ada yang merah-merah kita. Iya. Ini kendaraan untuk surga kita Bu. Ya. Kayak Ibu naik busway. Ada kartunya nggak Bu? Ada yang ditempel. Begitu juga Ibu kalau masuk sini masuk surga atau ada logonya itu tempel. Nah sekian. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nasihat dari Hukama ini adalah bahwa kita nanti akan diambil paksa oleh Allah melalui malaikat Israel atas ruh yang ada pada diri kita. Karena itulah sebelum kita ini diambil oleh Allah, sebelum datang kematian, maka gunakanlah kesempatan kita yang baik. Punya umur yang baik, maka gunakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Punya kesempatan yang baik, maka gunakan kesempatan yang diperintahkan oleh Allah. Punya uang, maka gunakan uang yang bisa menjadikan amal jariah kita di akhirat kelak. Ini yang terpenting dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, kata Hukama, wayantahibu warasatul malahu. Bu, nanti kita akan diambil paksa harta kita oleh ahli waris kita. Nih, ingatkan kita, boleh kita menumpuk harta, boleh kan? Boleh kita mencari harta kekayaan banyak, boleh kan? Boleh.
Karena itu adalah apa yang kita lakukan, ini adalah tergantung apa yang kita inginkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Akan tetapi jangan hanya kita menumpuk harta kita kumpulin bisa bikin kontrakan, kita kumpulin bisa beli mobil, kita kumpulin bisa beli motor. Akan tetapi tatkala kita meninggal, mobil kita punya, rumah kita banyak, harta kita di bank banyak. Kira-kira kalau kita mati kita bawa nggak? Kita bawa nggak? Yang kita tinggal hanya rebutan ahli waris kita, betul? Yang neraka, ya neraka. Ada nggak yang ahli waris neraka? Ada manusia. Makanya Allah mengatur tuh ahli waris. Hukum waris di Islam adalah agar menjadi keadilan, walaupun Allah sudah menentukan perempuan bagiannya 2, satu, laki bagiannya 2. Itu adil menurut Allah. Tapi kalau nggak begitu, maka berapa banyak orang yang rakus karena manusia ini adalah bagian dari binatang. Ada sifat hawa nafsu, rakus menjadi bagiannya. Kadang-kadang ahli waris belum dibagi udah dijual, bahkan ada yang nggak dibagi. Tapi tatkala kita hanya berpikir dunia, kita ini hidup hanya berpikir mencari harta kekayaan, menumpuk harta kekayaan, kita tidak infakkan, tidak kita sedekahkan, maka harta yang kita punya ini adalah hanya yang kita bawa. Semuanya ini adalah menjadi kerebutan para ahli waris. Karena itu Islam mengajarkan kalau kita cinta kepada anak, cinta sekedar aja. Jangan mengalahkan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nggak berani berkorban untuk Allah dan Rasulnya, tapi untuk anak dan cucu berani berkorban. Kita bisa melihat tatkala masjid teriak-teriak, ayo ini adalah maulid, akan ada maulid, ayo mari kita berkorban harta kita. Tatkala kita mau beramal 500.000 aja, ini rasanya berat, betul. Tapi tatkala anak cucu kita minta sepeda listrik yang harganya 1 juta, nggak sayang-sayang, besok beliin, kan gitu. Duitnya mana? Ada. Tapi giliran maulid, duitnya agak ada. Namanya itu salah berkorban. Karena yang kita korbankan adalah untuk diri kita. Itulah kalau kita punya harta, maka selama kita itu kita tasarrufkan kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Yang Allah ridhoi, jangan kita tasarrufkan kepada apa yang Allah tidak ridhoi. Karena hidup kita ini adalah amal kita ini di dunia ini adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu nih, ibu kewajiban pakai jilbab. Ibu kewajiban pakai jilbab, nggak bisa ditawar-tawar. Pakaian syar'i ini adalah kewajiban. Ibu berpakaian bukan untuk suami. Ibu berpakaian seperti ini bukan karena untuk keluar rumah dilihat oleh laki-laki, tapi ibu berpakaian seperti ini adalah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amal perbuatan kita ini adalah akan diberikan ganjaran oleh Allah karena Allah ridha kepada kita. Lihat dalam Al-Quran mengatakan kalau kita ridha Allah ridha, maka kita akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan selama-lamanya. Mengapa? Kita ridha kepada Allah, Allah ridha kepada kita, dan kita melaksanakan perbuatan kita ini karena takut kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karena itu yang kedua, pesan dari para ulama ini adalah mari kita manfaatkan harta kita untuk jalan Allah sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit, bakhil, ulul gasiran sehingga kita rugi karena harta yang kita tinggalkan hanya jadi rebutan ahli waris kita. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini yang saya sampaikan kalau saya bacakan 2-3 lagi yang penting bisa kita mendapatkan nasihat dan ujangan pada hari ini. Mudah-mudahan kita ini diberikan taufik hidayah serta maunanya, kemudian Allah memberikan keriduan kepada kita dan apa yang kita harapkan kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, nanti teruskan oleh saja. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Fadilullah Al-Habsyi yang telah memaparkan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersusah payah, jangan kamu bersedih hati, karena kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, karena kamu orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, wa qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli darajatin mimma 'amilu, yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, seseorang hamba itu memiliki derajat, baik itu derajat yang tertinggi maupun derajat yang terendah. Apa yang dimaksud derajat yang paling tinggi? Yaitu tergantung pada amal ibadahnya. Kalau dia baik, dia beramal saleh, dia beriman kepada Allah, maka likulli darajatin mimma 'amilu, Allah mengangkat derajat seseorang hamba karena dia memperbanyak amal. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam nasihatul ibad di mana disampaikan guru kita tentang yang namanya Allah akan mengambil paksa, yang namanya kematian itu pasti. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mautu wahid wa asbabul katsir. Mati itu pasti akan datang menjumpai kita dan sebabnya banyak. Ada yang matinya kesandung, itu bisa terjadi. Kemudian Rasulullah melanjutkan, yamutu mar'u masa'a alaih. Orang mati itu bagaimana ia hidup. Dia mempunyai kebiasaan buruk, dia mempunyai kebiasaan mati, kebiasaan baik. Maka yang namanya mati itu tergantung apa yang dia biasakan, yang dia lakukan. Kalau dia di dunia atau sewaktu di dunia itu melaksanakan kebaikan, maka kematian yang menghampirinya adalah suatu kebaikan dan husnul khatimah. Wa yub'atsu ala kulli abdin ma mata alaih.
dan seorang hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung apa yang dia itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika di dunia dia mati secara mengenaskan atau bunuh diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seorang hamba dalam keadaan bunuh diri juga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak akan bercakap-cakap kepada seorang hamba di hari kiamat. Wa yuzakihim, dia tidak akan mensucikan seorang hamba di hari kiamat. Wa la yukallimuhumullah wa yuzakihim walahum azabun alim. Dan Allah akan memberikan azab kepada mereka. Siapa 3 orang tersebut? Yang pertama adalah Syekhul Zani, orang yang gemar maksiat, orang yang gemar berzina. Itu Allah tidak menampakkan wajahnya kepadanya. Allah tidak berkata-kata kepadanya sehingga azabnya pedih untuknya. Pertama adalah Syekhul Zani. Yang kedua adalah Malikul Kadzib, yaitu seorang raja yang berdusta. Dusta itu ada akzabul kadzib, yaitu perkataan yang berbohong. Ada yang mengatakan ini berdasarkan hadis Rasulullah, bohong itu ada 3 dibolehkan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, la yu'illu kadzib illa fi salasi. Tidak boleh atau diharamkan seorang yang berdusta kecuali 3. Biharbi itu adalah pada saat waktu dia perang. Perang itu tidak boleh dibolehkan berbohong. Ketika ada musuh kita ngumpet dalam rangka menyelamatkan diri kita, berbohong tersebut dalam peperangan dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu yazimu imra'atuhu liyurdiha, yaitu bohong kita kepada pasangan kita. Baik seorang istri berbohong kepada suami atau suami berbohong kepada istri. Contoh, ketika seorang ibu masak untuk melayani suaminya, makanannya tidak enak, namun untuk mengembirakan hati seorang istri, maka boleh berbohong. Yang makanannya tidak enak, kita bilang masakan istri kita enak. Atau baju yang dibelikan, ketika seorang istri membelikan baju suami atau suami membelikan baju untuk istri, bajunya kekecilan atau bajunya kegedean. Baju yang kekecilan ini kita boleh berbohong. Ketika suami atau istri kita bertanya bagaimana kondisi baju yang kita kenakan, apakah pas atau tidak, kita bilang pas. Atau kita berbohong pada saat menyenangkan suami atau pasangan kita. Dan yang terakhir adalah yusliha bainan nas, yaitu mendamaikan seorang yang telah berselisih. Kemudian dilanjutkan bahwa Malikul Kadzib, orang yang berbohong itu Allah tidak berbicara kepadanya, tidak mensucikannya, bahkan azabnya untuknya besar. Yang terakhir adalah Ailul mustakbir, yaitu orang yang miskin, orang yang gak punya, orang yang kasihan tapi mustakbir, dia sombong. Orang kaya aja gak boleh sombong, Bapak Ibu, apalagi orang yang miskin ini dia sombong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat kembali bahwa yang namanya kematian itu adalah pasti. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana Allah mencabut, cara Allah mencabut kita.
atau kematian akan datang tergantung kepada kita sendiri. Kita mempunyai kebiasaan baik, maka mati akan menghampiri kita dengan cara baik juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsan wa jazaa. Demikian bersama guru kita para Subhanallah dan sebenarnya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dalam mengarungi lautan dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar, termasuk orang yang bersyukur, sehingga kita selamat dunia wal akhirat. Oh, cukup ya. Cukup ya. Ini kita setiap hari kan berdoa biar selamat dunia akhirat. Jadi orang tua kita yang udah gak ada kita doain. Baik bapak kita, ibu kita, kakak kita, guru-guru kita doain. Karena apa yang telah diberikan mereka itu sampai sekarang bermanfaat buat kita, baik hartanya ataupun biaya pendidikan, sehingga kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan sehingga manfaat bagi kemaslahatan diri kita dan manusia. Jadi kita doa agar nama kita dan bapak ibu kita tidak tertulis dalam catatan Allah di dalam neraka. Kita ini berlindung kepada Allah agar nama kita, orang tua kita, bapak ibu kita tidak tertulis di dalam api neraka. Tahu gak doa itu? Ini saya kasih doanya, bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ti raqabana raqabaina wa raqaba abaina wa ummahatina minan nar. Apa kan? Masuk dulu. Aku udah lecture orangnya, sampai lecturenya kemana-mana ya. Ulangin, Allahumma a'ti raqabaina wa raqaba abaina wa ummahatina minan nar. Jadi kita bersama, ya Allah, hapuskanlah namaku dan nama ibu bapakku dari api neraka. Doa tuh tiap hari pakai Allahumma a'ti raqabaina wa raqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku dan nama orang tua bapak ibuku dari api neraka. Dan insya Allah ketika seorang walad saleh, anak saleh mendoakan kedua orang tuanya, maka malaikat rahmat menyampaikan daripada hadiah doa dari keluarganya yang masih hidup. Di dalam kubur ini anakmu mendoakanmu, Allah hilangkan catatannya dari penghuni api neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita yang kedua ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana Al-Fakir Muhammad Sabrijal, saya tujuh wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 min kulli zambin wa atubu ilaih, taubatan nasuha.
توبة نصوحا توبة نصوحا أقول ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد لله بنعمه ويقيم زينة يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.